3.799.000. Itu harga yang ditaruh oleh Samsung untuk Samsung Galaxy A16 5G. Kenapa? Is it worth it? Tulis pandangan lo di kolom komentar sambil dengerin cerita gue sedikit-sedikit tentang handphone yang satu ini setelah gue pakai selama beberapa jam. Dramatis kan? Ada petirnya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita seru-seruan, gelap-gelapan sedikit. Karena di luar juga lagi gelap banget, lagi mendung pas gue bikin video ini. Bukan mendung, bahkan hujan tadi gede banget. Makanya ada petir. Anyway, cerita sedikit tentang Samsung Galaxy A16 5G ini baru gue pegang kemarin sore, benar-benar baru gue buka hari ini, dan bisa dibilang experience pertama kali gue ngebuka handphone ini itu sedikit amazed dengan kotaknya. Ya, nggak jauh-jauh ya, amazed dengan kotaknya. Karena dia menggunakan sistem buka seperti ini, tidak lagi menggunakan sleeve. Padahal kita tahu ya, kalau seri entry levelnya Samsung itu biasanya menggunakan sleeve, jadi tinggal didorong terus kebuka. Jadi ya bisa dibilang dari kotak aja naik kelas, walaupun build quality kotaknya nggak kayak seri A35, cuman ya good to know, ada naik kelasnya. By the way, experience unboxingnya ini seperti ala Samsung kelas A sampai kelas flagship itu sama. Lo buka, ketemu handphonenya, ketemu kotak dalam kotak, dan isi kelengkapannya itu hanya ada USB Type-C, Quick Start Guide, dan SIM card ejector. By the way, unit yang gue pegang ini adalah unit retail, unit Indonesia, tapi lo akan menerimanya sedikit berbeda karena lo akan dapat chargeran 25 watt official atau originalnya Samsung. Good news kan? 3,8 ada chargerannya out of the box. Bukan dalam kotak, tapi di luar kotak. Ya ala Samsung lah. Pas gue diajak sama Samsung untuk nyobain dan juga megang-megang Samsung Galaxy A16 5G, satu hal yang nggak bisa hilang dari kepala gue adalah kok bentukannya dan juga rasa-rasanya mirip banget sama A35. Ini A35 dan ini A16. Bentukannya bisa dibilang tipis banget perbedaannya. Walaupun ya begitu lo buka lihat bagian depannya, kelihatan yang ini udah pakai punch hole, yang ini masih pakai Infinity U dengan dagu yang cukup tebal. Dan juga kalau misalnya kita coba sandingkan sebenarnya seperti ini, kelihatan kok Samsung Galaxy A16 itu lebih tinggi dibandingkan dengan Samsung Galaxy A35. Plus juga kalau dipegang seperti ini berasa ya, beda. Yang ini walaupun sama-sama menggunakan bodi belakang glass stick juga, tapi glass sticknya dan juga frame-nya lebih mantep dibandingin Samsung Galaxy A16. Ya nggak aneh sih, karena kelasannya pun juga udah beda. Detail dari fisik Samsung Galaxy A16 5G seperti ini. Lo akan ketemu di sebelah kanan ada key island dengan tombol volume dan juga power yang udah menyatu dengan fingerprint sensor. Di bagian bawahnya ada USB Type-C dan juga speaker. Di bagian sebelah kirinya ada SIM card slot dan di bagian atasnya hanya mic aja. SIM card slotnya sendiri ini hybrid. Lo harus pilih antara menggunakan 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 SD card. Untuk memori eksternalnya ini sendiri support up to 1 TB. Dari sisi spesifikasinya sendiri, Samsung Galaxy A16 5G ini dia udah pakai chipset MediaTek Dimensity 6300 Plus, RAM-nya 8GB, storage-nya itu 256GB, teknologinya UFS. Sementara di bagian layarnya dia udah menggunakan Super AMOLED dengan layar ukuran 6,7 inci, refresh rate-nya 90Hz dan resolusinya FHD+. Baterainya 5000 mAh, support fast charging ini 25 watt. Nggak ketinggalan, dia udah punya IP rating dan juga sudah menggunakan NFC. Untuk spesifikasi kameranya sendiri 50 megapiksel main kamera, 5 megapiksel ultra wide angle dan juga 2 megapiksel depth sensor. Kamera depannya 13 megapiksel. Yang paling menarik dari varian A16 5G ini sebenarnya ada di bagian update-annya. Dia bisa ngedapetin up to 6 kali naik OS Android dan juga 6 tahun security update. Banyak komen, DM, dan juga message datang ke gue mempertanyakan, emang ada ya orang yang pakai Samsung seri A16 sampai 6 tahun. Gue bukan seorang cenayang ataupun juga peramal, jadi gue tidak bisa memprediksikan sampai 6 tahun ke depan. Tapi kalau melihat track record ke belakang, masih ada juga tuh orang-orang yang nge-DM dan juga komen di video atau mungkin di Instagram gue bilang mereka masih menggunakan Samsung seri A7, A8, bahkan seri J Prime, J6 yang udah keluar itu 5-6 tahun yang lalu. Jadi ya sepertinya ada ya yang sebenarnya pakai seri Samsung kelasan entry tapi cukup lama. Tapi gue ngerti kalau ada keresahan yang bilang, oh di handphone merek lain dengan harga serupa spesifikasinya bisa lebih tinggi, atau spesifikasi yang dibawa oleh Samsung Galaxy A16 kalau di merek lain harganya bisa lebih rendah.
Benar, dan gue setuju apa adanya, tapi may I remind you, beberapa orang tetap masih merasa Samsung is their choice. Jadi mungkin simpelnya adalah handphone ini bukan buat lo, tapi ada orang yang masih akan memilih Samsung Galaxy A16 dibandingkan handphone dengan merek-merek lain karena udah kadung percaya dengan yang namanya One UI, terus juga user experience, dan yang paling penting mungkin update-annya. Apalagi yang ditawarin sama Samsung Galaxy A16 5G. Ternyata mereka menawarkan Samsung Knox Fold yang punya kemampuan sedikit lebih dibandingkan generasi sebelumnya. Samsung Galaxy A16 atau A16 menggunakan versi Knox Fold yang memungkinkan lo menggunakan aplikasi Samsung Pass. Jadi datanya tersimpan dengan baik di handphone ini, insya Allah tidak akan mudah diretas dan juga diambil oleh pihak ketiga. Belum lagi dengan tambahan seperti ya secure folder dan juga lo tidak bisa sembarang install. Jadi handphone ini punya opportunity untuk lo kasih ke orang yang memang pengen lo jaga security-nya lebih baik lagi. Terutama sebenarnya untuk orang tua ya, yang memang suka banget kelupaan password, ya kan? Sering nggak lo ganti-ganti password atau bikin email baru untuk bokap nyokap karena ya passwordnya lupa aja gitu. Nah ini lo tinggal pastikan lo hafal password dari Samsung account, jadi Samsung Pass-nya ini akan menyimpan password-password aplikasi atau email lain dengan lebih baik dan aman. Ya mungkin itu kali ya beberapa keunggulan dari Samsung Galaxy A16 5G, makanya dia berani untuk nembak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan handphone-handphone lain di kelasannya. Apakah itu masuk dengan nalar lo atau mungkin dengan selera lo? Nah itu udah urusan masing-masing. By the way, kalau ngomongin sedikit soal performa, ini di beberapa data benchmark yang gue punya, mulai dari Antutunya, Geekbench, dan juga 3D Mark. Plus nggak ketinggalan ini beberapa hasil foto dan juga video yang bisa gue kumpulkan selama gue main-main dengan Samsung Galaxy A16 5G ini selama beberapa jam. Kita sambil coba nih jalan-jalan area Bintaro pakai Samsung Galaxy A16 5G. Nggak ada yang di tap, langsung aja point and shoot, terus pencet tombol record video. Hasilnya kayak gini. Apakah stabil? Suaranya gimana? Warnanya juga gimana? Silahkan dinilai. VW lah gitu. Cakep juga. Autofokusnya main nggak? Nah, main ya. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya ada breathingnya ya. Jadi ini sekarang kita coba cek kamera depannya, dipakai jalan sambil ngomong suaranya apa segala macam. Ini lagi gelap ya, lagi mendung, dan kayaknya gue naik berapa kilo nih, kok mendung banget. Jadi udah begini lah ya, Samsung Galaxy A16 5G. By the way, video stabilizer-nya dinyalain. Nah, tujuan video ini bukan untuk gue ngasih tahu lo, hey Samsung punya handphone baru, ayo beli. Tapi lebih ke, hey Samsung punya handphone baru, what do you think? I wanna know. Pendapat lo gimana? Apakah 6 tahunnya cukup? Apakah Samsung Knox Fold-nya cukup? Apakah ada fitur-fitur lain yang membuat lo tertarik? Atau mungkin ada fitur-fitur lain yang gue nggak omongin di sini, lo pengen tahu? Tulis di kolom komentar, gue pengen ngajak lo diskusi secara sehat. Yuk, kita ngobrol-ngobrol. That was the video for today. Taufik Nomo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kita nyalain semuanya karena hujannya sudah berhenti. Bye.